Welcome to our channel Aslindo IT. Aslindo IT adalah channel resmi dari PT Aslindo Senayasa selaku distributor IT terkemuka di Indonesia untuk produk-produk IT seperti ASRock, Asus, Asus Store, Epos Sennheiser, Intel, Lexar, QNAP, SanDisk, Saphir, dan juga WD. Perkenalkan, nama saya Willy. Saya adalah product manager untuk brand QNAP, Asus Wireless, dan juga Intel Server. Nah, pada video review pertama yang dibuat sendiri oleh Aslindo ini, kita akan membahas tentang produk QNAP. Apa sih QNAP itu? Nah, jadi buat kalian yang belum tahu tentang QNAP, QNAP adalah Network Attached Storage atau yang biasa disingkat NAS. Jadi NAS ini merupakan media penyimpanan yang terhubung ke jaringan. Nah, QNAP ini merupakan brand yang berasal dari negara Taiwan. Jadi QNAP ini selain sebagai storage, dia juga bisa berfungsi sebagai file server, di mana dia memiliki interface atau tampilan yang lebih mudah untuk diakses dibandingkan dengan server biasa. Selain itu, QNAP dapat juga digunakan sebagai salah satu tools untuk backup, ya. Jadi selain sebagai backup juga, QNAP bisa digunakan sebagai private cloud, ya. Jadi ketika kita ingin mengakses data dari manapun kita berada, itu memungkinkan saja selama kita memiliki koneksi internet. Selain itu, QNAP juga memiliki dua jenis bentuk, ya. Yang pertama adalah bentuk tower seperti yang ada di sini, dan yang kedua adalah bentuk rack mount yang biasa dipasang di rack server. Ya, QNAP sendiri juga membutuhkan hard disk atau SSD sebagai penyimpanan datanya. Tipe QNAP apa sih yang akan kita review hari ini? Oke, kita akan mereview TES653D. TES653D ini merupakan NAS 6B, jadi kita bisa menampung hard disk atau SSD itu sampai dengan 6 buah. Memiliki prosesor Intel Celeron Gemini Lake J4125 quad core dengan kecepatan up to 2,7 GHz. RAM sebesar 4 GB, port 2,5 GB sebanyak 2 buah, lalu slot PCIe Gen 2 X2 sebanyak 1 buah untuk ekspansi network card 10 GB maupun QM2 card. Jadi QM2 card ini biasa digunakan jika kita ingin menambahkan SSD M.2 SATA maupun NVMe ke dalam QNAP. Selain itu, QNAP TES653D ini sudah mendukung fitur enkripsi, hardware transcoding, dan juga 4K HDMI display. Tidak ketinggalan, QNAP ini juga sudah dilengkapi dengan 5 buah port USB dan sudah mendukung fitur virtualisasi. Jadi kita bisa menginstal operating system Windows maupun Linux ke dalam TES653D ini. Ya, selain itu, TES653D ini juga bisa menjalankan aplikasi untuk surveillance atau CCTV dengan menginstal QVR Pro atau Surveillance Station ke dalamnya. Selain itu, jika kita memiliki TES653D ini dan kapasitasnya sudah penuh, jangan khawatir, bisa diekspansi dengan menggunakan QNAP seri TL dan juga TR. Dan yang terakhir yang ingin saya highlight di sini adalah QNAP TES653D ini memiliki garansi yang lebih panjang dibandingkan dengan QNAP seri tower lainnya, di mana untuk garansinya adalah selama 3 tahun. Kalau misalkan kita bandingkan dengan seri tower QNAP yang biasa garansinya hanya 2 tahun. Lalu berikutnya untuk hard disk, kita menggunakan brand Western Digital. Western Digital ini merupakan brand hard disk yang sudah cukup terkenal dan memiliki berbagai macam varian produk untuk hard disk. Nah, salah satunya di sini akan kita gunakan adalah WD Red atau yang berwarna merah dengan kapasitas sebanyak 6 TB. Jadi hard disk WD Red ini merupakan hard disk khusus untuk NAS, di mana hard disk WD Red ini mampu beroperasi 24 jam kali 7 non-stop. Jadi memang diciptakan khusus untuk network attached storage. Ya, hard disk yang akan kita gunakan ini sebanyak 4 buah. Nantinya akan disetting RAID 10 untuk meningkatkan kecepatan read dan write-nya. Oke. Berikutnya dari switch, kita harus menggunakan switch 10 gigabit karena untuk TES653D ini memiliki port 2,5 GB. Jadi minimal kita harus menggunakan switch dengan kecepatan yang sama atau lebih tinggi, ya. Untuk QNAP sendiri, switch 10 gigabitnya ada tipe QSW 1208-8C. Ini yang ada di sini yang bisa dilihat. Nah, tipe QNAP switch ini memiliki port sebanyak 12 buah, ya.
yang dimana 4 buah portnya merupakan port SFP 10 gigabit ditambah 8 pasang port combo. Jadi untuk port combo ini hanya bisa dipakai salah satu saja untuk setiap pasangnya dalam satu waktu. Oke, lanjut berikutnya di sini ada LAN card dari QNAP untuk port 2,5 giganya. Ya, jadi total di sini portnya ada sebanyak 4 buah yang bisa dipakai. Nanti kita akan pakai satu dan ini akan dipasangkan di PC kliennya nanti. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk topologi review yang akan kita gunakan hari ini. Pertama untuk kabel, kita menggunakan kabel Cat6a. Ya, jadi kabel Cat6a ini pertama kita pasangkan di QNAP pada port LAN-nya QNAP. Lalu berikutnya kita pasangkan lagi ke port LAN yang berada di switch-nya seperti ini. Ya. Lalu setelah itu port LAN di switch kita hubungkan dengan port LAN yang ada di PC client. Nah, seperti ini saya pasangkan lagi untuk satu buah portnya. Oke. Dan nanti satu ujung kabelnya lagi dihubungkan dengan port 2,5 giga LAN yang akan dipasangkan di PC client. Jadi model topologinya akan jadi seperti ini ya. Jadi dari QNAP NAS lalu ke switch, berikutnya nanti dari switch ke PC ya, PC-nya dengan LAN 2,5 giga dari QNAP ini seperti itu. Oke, sekarang kita langsung coba aja ya. Jadi untuk PC, kita menggunakan spesifikasi prosesor Intel Core i3 9100F, VGA Sapphire Nitro 5700 XT Special Edition, motherboard ASRock Z370 Extreme 4, SSD Lexar NM610 500GB M.2 NVMe, dan casing NZXT. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang user interface-nya QNAP sedikit ya. Ini bisa kita lihat di sini ada control panel. Di control panel ini kita bisa mengatur user berikut dengan privilege-nya ya. Di sini ada share folder-nya masing-masing. Kita bisa mengatur hak aksesnya di sini. Lalu di sebelahnya ada file station. Di sini kita bisa melihat file yang sudah kita simpan di dalam test653D ini. Ya, lalu ada storage and snapshot. Di sini kita bisa melihat hard disk yang sudah dipasang ke dalam QNAP ini berikut dengan volume yang sudah kita buat. Ya, di sini bisa terlihat kapasitas volume sebesar 2,12 TB. Lalu ada App Center. App Center ini menampilkan semua aplikasi yang sudah kita install di TS653D ini. Lalu ada backup station. Backup station ini menampilkan seluruh metode backup yang bisa kita gunakan untuk QNAP NAS kita ini. Lalu ada resource monitor yang di sini bisa memantau penggunaan CPU dan juga memory usage. Lalu di paling depan sini ada dashboard. Ya, di sini kita bisa memantau status QNAP secara keseluruhan. Oke. Lanjut ke percobaan utama kita pada hari ini, yaitu menguji kecepatan dari QNAP TS653D. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa buah file yang ada di dalam folder data 1 sampai dengan data 4 di sini. Bisa kita lihat untuk kapasitasnya sebesar 15,8 GB. Oke, dan untuk proses transfer ini saya akan menggunakan Samba dari Windows supaya kita bisa melihat grafik transfer secara real time di sini. Ya, oke, saya copy dan saya paste ke dalam QNAP TS653D. Nah, sekarang grafik transfernya sudah muncul. Untuk kecepatannya sebesar 280-an mega per second dan cukup stabil ya, bisa dilihat di sini. Oke, lalu saya juga sudah membuat perbandingan, bisa dilihat di sisi kiri dan kanan layar, jika tidak menggunakan switch 10 GB dan juga LAN card 10 GB. Ya, jadi bisa dilihat untuk perbedaan kecepatan transfer di sini cukup signifikan. Oke, sekarang proses transfernya sudah selesai dan semua file sudah tercopy dengan baik di sini. Oke, jadi kesimpulannya dari percobaan kita hari ini adalah
Dengan adanya port 2,5 GB dari QNAP tipe TES653D ini bisa meningkatkan kecepatan transfer data itu kurang lebih sekitar 2 kali lipat ya. Jadi kecepatan yang naik 2 kali lipat ini sebenarnya sangat berpengaruh sekali terhadap segala hal yang berhubungan dengan transfer data, mulai dari copy data, backup data, synchronize data, semuanya akan menjadi lebih cepat. Bayangkan jika misalkan waktu backup yang semula butuh waktu sekitar 2 hari, sekarang setelah menggunakan QNAP TES653D ini hanya butuh waktu 1 hari kurang. Ini merupakan solusi yang benar-benar sangat tepat sekali jika kita sering berurusan dengan file yang kapasitasnya sangat besar, terutama jika kita sering melakukan proses backup secara berkala ataupun rutin ya. Nah, secara teknis sebenarnya kecepatan 2,5 GB ini juga bisa kita aplikasikan melalui jalur cloud atau jalur internet ya. Tapi tentunya untuk kecepatan internet maupun VPN yang misalkan kita menggunakan VPN itu juga harus seimbang, yaitu harus minimal 2,5 GB juga seperti itu. Dan kita juga harus memperhatikan beberapa aspek di luar dari QNAP TES653D ini ya. Contohnya seperti switch-nya dan juga kliennya semua harus mendukung kecepatan minimal 2,5 GB ya, kalau misalnya bisa 10 juga oke, seperti itu. Dan terakhir saya akan memberikan kisaran harga untuk TES653D ini di pasaran, yaitu sekitar di angka 15 jutaan belum termasuk dengan harddisknya. Oke, sekian video dari kita hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Lalu tulis di kolom komentar jika kalian ingin request video review produk apa lagi yang mau kita bahas. Thank you, bye!